Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Ibu Erni. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Kira-kira kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut. A. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Kemudian dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 38 yang artinya dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kemudian hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaedahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah sesuatu kebetulan, melainkan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian macam-macam takdir. Ya, jadi takdir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Kemudian yang kedua, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Kemudian fungsi kita mempelajari iman kepada qada dan qadar ini ada beberapa. Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Kemudian yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Kemudian yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau sifat terpuji. Dan yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir yaitu manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Dan selanjutnya perilaku kita terhadap materi beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, kita harus bisa melatih diri untuk pandai bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Kemudian yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Selanjutnya, melatih diri untuk sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Dan yang terakhir, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Nah, jadi itu anak-anak ibu penjelasan tentang beriman kepada qadar dan qadar. Semoga hari ini materi tentang beriman kepada qadar dan qadar anak-anak ibu semua dapat memahami dengan senang dan hati gembira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.